Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami ada lagi dalam berkat-Mu. Kami hendak melandasi dengan firman-Mu. Mohon hikmat dari Roh Kudus untuk kami memahami firman-Mu dan dapat hidupi dalam keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur pasal 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan ganggu aku dong. Tuhan ganggu aku dong. Ya. Nah saudara, masalah terbesar yang mengancam dan membahayakan kerohanian iman kita bukanlah soal kita dibenci atau kita dianiaya, ditolak, atau kita diintimidasi atau menderita karena tidak bisa beribadah, bukan juga karena kesulitan izin membangun gereja, melainkan apabila hasrat, gairah, kerinduan, dan semangat serta antusiasme kita akan Tuhan, akan persekutuannya, pelayanannya, dan kesaksiannya, dan bahkan akan gerejanya sudah semakin redup dan sudah tawar hati, bahkan hambar dalam hidup kita. Sudah menjadi panggilan alamiah bahwa umumnya orang lebih suka berada di tempat yang aman daripada harus berpetualang dan meninggalkan kenyamanan atau comfort zone. Begitu juga banyak orang Kristiani sudah cukup puas dengan keadaan rohaninya yang aman-aman saja, daripada memulai petualangan rohani yang baru dan seru bersama Tuhan. Mereka lebih suka memiliki keadaan rohani yang monoton dan datar, flat, yang berada di status quo. Sedapat mungkin mereka berharap situasi akan terus stabil, tidak ada gangguan, tidak ada masalah, ataupun tidak ada hambatan. Nah saudara, seorang yang bernama Sir Francis Drake merindukan petualangan rohani bersama Tuhan, sehingga saat keadaan aman dan nyaman, ia berdoa demikian kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan ganggulah kami ketika kami berpuas diri karena mimpi-mimpi kecil kami menjadi nyata. Ketika kelimpahan harta benda membuat kami kehilangan rasa haus terhadap air kehidupan, yakni firman Tuhan. Ketika kecintaan pada hidup ini membuat kami berhenti memimpikan kekekalan. Ketika keinginan kami membangun bumi baru meredupkan visi kami akan sorga. Ganggulah kami Tuhan, agar kami menjadi berani berpetualang di lautan yang lebih luas, di mana badai akan memperlihatkan kuasa-Mu yang dahsyat. Ya, itulah sepenggal doanya. Nah saudara, doa Sir Francis Drake ini sebenarnya ingin menjelaskan dan menunjukkan betapa bahayanya sebuah tempat di mana kita merasa nyaman dan aman di situ. Coba kita perhatikan kehidupan Daud, Salomo, raja-raja Israel Selatan, raja-raja Israel Utara, Samson, bahkan bangsa Israel sendiri, bahkan jemaat Yerusalem. Mereka semua jatuh bukan karena mereka ada dalam medan perang, bukan karena ada dalam pelarian atau pelayanan yang menegangkan. Tetapi justru mereka jatuh di saat mereka ada dalam comfort zone. Saat mereka lagi santai di istana raja, saat mereka ada di dalam keamanan dan kenyamanan, sedang menikmati hidup ini. Bahkan gereja sendiri pun mungkin tergiur dengan nyanyian, dengan gedung yang begitu megah, aksesoris dan ritual gereja yang agung dan yang menggemparkan itu. Kan itu saudara, hati-hati jika kita sudah cukup puas atau terlena dengan kekristenan kita selama ini. Nah pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, mari kita bangkit. Kita sungguh-sungguh hidupkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lakukanlah terapi jiwa dengan memuji Tuhan. Sebagaimana Mazmur 103 ayat 1-2 yang diajarkan oleh Daud. Dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dengan terapi ini kita sungguh sadar bahwa Tuhan akan sungguh membawa kita, menarik hati dan hasrat kita betul-betul
kepada Dia. Dan kita akan merenungkan, menghayati bahwa kalau kita ini ada sampai hari ini, maka itu kebaikan Tuhan, dan semua penderitaan itu akan kita lupakan dan bahkan tidak begitu mendominasi kita karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh telah menolong dan membawa kita sampai hari ini. Inilah salah satunya. Mari hidupi itu dalam hubunganmu dengan Tuhan. Terus melihat Tuhan adalah Tuhan yang hidup, nama yang kudus, yang sungguh-sungguh agung. Tetapi juga perbuatan-perbuatannya yang begitu dahsyat yang kita sudah rasakan. Yang kedua, mintalah kepada Tuhan roh keberanian untuk bersaksi, memberitakan Injil, dan mendemonstrasikan kuasa Allah. Sebagaimana jemaat mula-mula berdoa di dalam Kisah Rasul 4, 29 dan 31. Mereka berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan karena itu berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, ketika kita meminta sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, dan itulah yang sungguh Tuhan inginkan, maka kuasa Allah nyata dan Dia akan melengkapi kita dan memampukan kita dengan perkara-perkara yang heran dan ajaib. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita terus bergairah dan semangat. Firman Tuhan katakan, pergilah, keluar, dan temuilah mereka yang papah dan berkesusahan sebagaimana yang Yesus lakukan. Sebagaimana Matius 9, 35-36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Saudara, ketika kita tinggal di dalam gereja, hidup di dalam comfort zone, maka kita tidak punya gairah. Kita tidak punya sesuatu yang akan menggerakkan. Tapi ketika kita keluar gereja, ketika keluar dari rumah kita, ketika keluar dari comfort zone kita, maka di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita sungguh dapat digerakkan untuk berbuat, untuk berkarya, untuk melayani dan mengasihi mereka. Mari, itu yang kita harus lakukan. Sehingga kita tidak terlena dengan keadaan hidup ini. Dan yang keempat, mari kita hidup jujur dan cukup. Sehingga itu dapat memelihara kemurnian iman kita. Sebagaimana doa Agur bin Yake dalam Amsal pasal 30 ayat 7 dan 9. Dia berkata, dua hal aku mohon kepadamu Tuhan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari kita sungguh hidup seperti ini. Sehingga dengan empat hal ini, kita betul-betul dapat sungguh-sungguh menjaga segala kehidupan kita. Dan kita mampu terus berkarya, mampu terus antusias, mampu terus bersemangat mengisi hidup ini dengan hal-hal dan nilai-nilai kekekalan. Dengan empat kiat dan langkah iman kita ini, kita percaya Tuhan memampukan dan menambah-nambah semangat, antusias, bahkan buah-buah yang mengherankan dalam pelayanan kita. Ingat, ketika kita sudah mau berpuas diri dengan keadaan rohani kita, maka itu sebuah tanda dan rambu peringatan untuk saatnya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ganggu aku dong. Itulah yang Tuhan rindukan agar kita terus bergerak dan semangat dalam hidup mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon pengertian dan hikmat daripada Roh Kudus, sehingga kami lebih dalam memahami dan sungguh Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang terus mempertahankan dan terus hidup semangat untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.